halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai juga Merauke, dari berbagai kota juga. Dan senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda juga bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat atau DM Instagram ataupun WhatsApp ke nomor yang tertera di sini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali kita di acara Worship and Words. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita berdoa. Dan setiap dari Anda yang ingin didoakan, why don't you write down apa yang Anda akan doakan di kolom komen. Kita sama-sama akan berdoa buat Anda. Let's worship God. Kau baik Tuhan, Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes, thank you Lord. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Yesus. Engkau yang baik Bapa, Engkau yang terbaik Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Bagaikan jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu
kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kesetiaan-Mu luar biasa, dan Kau selalu berjalan bersama kami. Kau gendong hidup kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun Kau lupakan. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkanlah, dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari setiap dari kita malam hari ini, dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan bekerja. Dalam nama Dia kuasanya hidup, dan segala tutup menjadi berkat. Haleluya. Berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Tuhan yang bebaskan. Yes. Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, kami percaya ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang mulia, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita sama-sama dimanapun Anda berada malam hari ini. Percayalah, surrender your heart. Kami percaya, kami percaya. Mari sama proclaim it. Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus,
kami dipulihkan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Nama Yesus, ku terjadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, beri kemuliaan bagi Dia. Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkuasa dalam hidupku. Beri kedamaian, beri kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, kami butuh Engkau. Setiap hati yang mengangkat, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan malam hari ini Tuhan, kami semua butuh Engkau Tuhan. Tidak hanya sebagai penyelamat kami, Engkau Allah yang setia, tapi Engkau juga Bapa kami. Terima kasih Tuhan. You're my God and Savior. You're my God and Savior. Dalam-Mu kami percaya Tuhan. Kami diselamatkan, kami dipulihkan. Dan setiap segala masalah yang ada Tuhan, Kau lebih berkuasa atas mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kau beri kesembuhan, Kau beri kedamaian, Kau beri kemenangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, nama Yesus, kami percaya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Dia Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Kau gendong hidup kami. Kau bawa kami berjalan bersama, tak pernah tinggalkan. Thank you, Lord. Tuhan, Kau setia. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendong
Kau gendongku sampai selamanya. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih kebaikan Yesus. Sampai masa tuaku, Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Bapa, sungguh baik. Yesus, sembah kasih selamanya. Nobody's like you too. Nobody's like you, Jesus. Dan hanya Engkau yang patut kami puji dan sembah Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, karena hanya satu-satunya Engkau yang patut kami puji dan sembah. Thank you Lord. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya
Di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Kami percaya Yesus, Kau ada di saat kami makin terpuruk, dalam kelemahan kami. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepas
Boleh jadikan ini doa kita sama-sama malam hari ini. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, lampaui segala keraguanku, lampaui segala penyakitku, ku percaya padamu. Believe in you, Lord. Believe in you, Jesus. Segala janji-Mu Bapa, percaya dalam-Mu ada kesembuhan, Yesus. Malam hari Tuhan, kami angkat segala struggle kami. Kau tahu kami tidak sempurna ya Bapa. Tapi kami rindu Tuhan, malam hari ini Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk this privilege, Jesus. Karunia baik ini Tuhan, supaya kami bisa memuji, menyembah tempat ini dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami makin dekat dengan Engkau, Yesus. Dalam nama-Mu ada kuasa dan keajaiban.
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, lebih segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ini kerinduan kami Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Mari sembah Dia, mari angkat pujian-Mu. Tiada lutut tak berteduh. Biar kami nyembah-Mu Bapa. Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Jesus, biar Kau mulakan Tuhan.
kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yes. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Thank you Lord. Praise you Jesus. Kami muliakan Kau Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu bersama-sama, bersyukur buat momen untuk bisa bernyanyi bersama-sama. Kami juga mau berdoa buat semua teman-teman yang lagi dalam pergumulan apapun, yang lagi dalam pergumulan mungkin sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, berikan jamahan-Mu buat mereka, lakukan kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau mampu menyembuhkan, Engkau pencipta tubuh kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang ngalamin masalah dengan keluarga. Tuhan, Engkau yang mendesain adanya keluarga dalam kehidupan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik dan Tuhan peduli, Tuhan mendengar, Tuhan gak pernah tinggal diam. Kami juga berdoa buat yang ngalamin masalah dalam pekerjaan atau dalam sekolah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu cukup panjang, kuasa-Mu jauh lebih hebat daripada semua permasalahan yang harus kami hadapi. Yang datang dengan pergumulan dalam pelayanan mereka, yakinkan Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam, tapi ada kemenangan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada buat kami semua. Dan kami berharap Tuhan, kami mengandalkan Tuhan lebih daripada siapapun. Bicaralah di tengah-tengah kami, karena kami selalu perlu pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini lewat momen online ini bersama-sama Worship and Words. Saya bersyukur banget kalau kita bisa selalu connect dan saya berharap Anda boleh terus selalu juga diberkati lewat momen yang seperti ini ya. Oke, momen kesempatan ini saya kepingin ngajak saudara lihat sebuah pasaran firman Tuhan, judulnya adalah ini saudara, kecil tapi dicari. Kecil tapi dicari. Saudara, kalau Anda punya mobil atau punya sepeda motor, ada banyak parts dalam kendaraan kita itu. Ada dari bagian mesin, bagian lampu, dan lampu juga nggak murah. Mesinnya sebuah kendaraan itu mahal sekali. Bagian bodi, bagian kursi, bagian transmisi, bagian audio, lalu kemudian bagian gadget di dalamnya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tapi dari semua bagian itu ada satu bagian yang sangat kecil dan harganya mungkin sangat murah sekali. Tapi barang ini kalau sampai nggak ada, bahaya. Yaitu adalah apa? Kunci. Kunci dari kendaraan tersebut. Nggak tahu saudara pernah punya pengalaman seperti saya punya pengalaman nggak? Kunci mobil itu bisa hilang. Bahasa Jawa Timurnya berkata ketelesut gitu saudara ya. Nah karena di rumah saya itu kita pakai mobil itu sharing gantian. Kadang kunci mobil itu gak ditaruh pada tempatnya, ditaruh di tas, dibawa naik ke kamar. Kadang kunci mobil bisa ketinggalan di dalam mobil. Nah suatu ketika kunci mobil ini gak ada, kita mau pakai. Mobilnya ada, mesinnya ada, setirnya ada, kursinya ada, lampunya ada, audionya ada, mapnya mungkin ada, semuanya ada. Tapi satu hal yang sangat kecil dan it's not too expensive. Apa? Kunci. Tapi waktu kuncinya nggak ada, kita panik, kita cari kanan kiri, naik turun, cari di sana di sini. Sampai suatu ketika pernah sebuah kejadian waktu kita cari, ternyata kuncinya ada di dalam mobil, saudara-saudara kasih Tuhan. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam, ternyata kunci itu ada di dalam mobil. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama barang yang part yang paling murah mungkin dari mobil tersebut. Lebih murah daripada mesinnya, lebih murah daripada lampunya, lebih murah daripada audionya, lebih murah daripada teknologinya. Tapi kunci ini perannya sangat penting. Kalau kuncinya nggak ada, maka semuanya tidak akan jalan. Nah saudara, ternyata ini yang menarik. Ada momen-momen dalam kehidupan ini, kita juga punya hal-hal yang kelihatannya, cuman gitu aja loh. Tapi kalau saudara tidak punya ini, bahaya banget. Yang lainnya bisa kacau. Bisa kacau. Apa ini Bapak Ibu sekalian Tuhan? Saudara, dalam kehidupan ini ada momen-momen kita bisa merasa kita nggak mampu, kita nggak dihargai, nggak ada yang peduli sama kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi apakah benar-benar itu lagi nggak ada? Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang aneh, baik di pekerjaan, baik di sekolah, baik di dalam keluarga. Karena apa? Karena ternyata gini saudara, karena gambar dirinya itu rusak. Karena nilai dirinya itu rusak. Mereka merasa tidak dihargai. Mereka tidak bernilai dengan baik. Sampai akhirnya mereka cari perhatian. Baik di rumah. Cari perhatian baik di pekerjaan. Cari perhatian baik di sekolah. Baik di komunitas dan lain sebagainya. Nah saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Ada sebuah ayat yang saya ingin baca. Nah ayat ini bicara soal gini saudara. Jadi sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu melakukan pelayanan kepada banyak orang, dengerin ya. Sebelum kepada banyak orang, sebelum mereka bikin KKR besar-besar, ternyata Tuhan Yesus itu ngajar kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Dia ajarin murid-muridnya terlebih dahulu. Dia kasih nilai-nilai kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Sebelum dia melakukan KKR besar bersama dengan murid-muridnya. Nah, salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan adalah ini. Saya kepingin saudara bersama-sama, oke? Dan saya berharap ini boleh menguatkan saudara
Istilahnya gini, saudara. Sebelum saudara berperforma dalam pekerjaan saudara, dalam sekolah saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Sebelum, saudara perlu tahu, tanggal 1 Juli, SOP akan bikin live recording concert di Surabaya. Kalau saudara belum tahu, saya kasih tahu Anda. Kalau saudara dari luar kota dan dari manapun, saudara bisa catat tanggalnya. Tapi sebelum Anda melakukan performa hebat, Tuhan itu kepingin juga bicara kepada Anda dan kepada saya. Seperti Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya sebelum doing amazing work out there. Dia kepingin bicara kepada kita apa yang Tuhan bicarakan. Dalam Lukas pasal yang ke-12 kita baca ayat yang ke-6. Oke? Lukas 12 ayat yang ke-6. Nah, saya kepingin ajak kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup ya. Apa yang Tuhan bicarakan kepada murid-muridnya yang penting, yang sering kali diremehkan, yang gak dianggap, yang kelihatannya cuman, tapi ternyata penting. Ini Lukas 12 ayat yang ke-6. Berapakah harga burung pipit? Bukankah 5 ekor pipit tidak lebih daripada 2 duit? Namun seekor pun tidak dilupakan oleh Allah. Dan Ia tahu jumlah rambut di kepala kalian. Jangan takut, kalian jauh lebih berharga daripada sekawan burung pipit. Tuhan itu ngomong kepada murid-muridnya dan saya berharap ini kepada kita juga bersama-sama. Kita dibandingkan dengan burung pipit. Yang harganya bukan burung mahal. Dia bukan burung yang istilahnya bukan burung yang dikoleksi sama orang. Dia bukan raja wali, dia bukan elang, dia bukan burung yang dilindungi, tapi burung pipit yang murahan. Tuhan sampai ngomong, berapa harganya? Coba saudara perhatikan kata-kata ini. Berapakah harga burung pipit? Bukankah 5 ekor pipit itu gak lebih dari 2 duit? 5 ekor loh, Anda bisa bayangin. Namun seekor pun gak dilupakan Tuhan. Dan ini bagian yang sangat banyak organ tubuh kita yang kita gak tahu jumlahnya. Jari Anda tahu, jari tangan mungkin bisa 10, jari kaki dan lain sebagainya. Jumlah tangan bisa tahu, tapi jumlah rambut terlalu banyak sampai kita gak tahu. Kemudian dia berkata, Ia tahu jumlah rambut di kepala kalian, jangan takut. Kalau ayat 6 ini dimulai dengan kata-kata harga, Tuhan menutup ayat 6 ini juga dengan kata-kata nih, jangan takut, kalian jauh lebih berharga daripada sekawan burung pipit. Istilahnya gini, sebelum murid-murid ini diajak melakukan perkara-perkara besar, sebelum Anda dan saya diajak Tuhan melakukan perkara-perkara besar, Tuhan kepingin kita tahu harga diri kita, nilai diri kita terlebih dahulu. Dan Tuhan kepingin ajak kita tahu hal yang simple ini yang seringkali diremehkan orang. You are loved by God and His love is greater than your failure and greater than your imagination. Anda itu dicintai Tuhan dengan kasih yang jauh lebih besar daripada kegagalan saudara dan daripada imajinasi saudara. Sebagian dari saudara akan mungkin berkata gini, cuma dicintai tok aja lu. Saya kasih tahu saudara, cuman kuncinya aja lu. Kuncinya murah, bikin lagi juga bisa. Tapi kalau kuncinya nggak ada, mesinnya yang mahal, audionya yang mahal, lampunya yang keren, kursinya yang enak, nggak berfungsi. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sasisnya yang hebat, corneringnya yang hebat, kalau nggak ada kuncinya, ini semua nggak berfungsi. Sama, cuma dicintai. Aku bukan orang yang lebay kok Esra. Tahu. Tapi seringkali karena kita meremehkan hal ini, kita jadi orang yang bisa kelupaan harga diri kita, sehingga performa kita kacau dalam pekerjaan, fungsi kita gak benar dalam keluarga, performa kita di sekolah berantakan, sikap kita di komunitas kacau. Why? Karena hal yang simple yang kita remehkan ini. Apa? Nilai diri, dicintai. Bapak Ibu sekalian, dan ini bagaimana Tuhan mencintai kita. Kita perlu tahu bahwa kita ini dicintai Tuhan penting. Karena apa? Banyak manusia
akan bisa tidak mencintai saudara. Banyak manusia akan melupakan saudara, meninggalkan saudara. Dan itu akan membuat kita insecure. Karena kita ini makhluk yang butuh dicintai. Oh enggak kok Esra, gue enggak lebay. Exactly, baru saja yang Anda katakan menunjukkan kelebayan Anda. Karena kita ini makhluk produk hasil kasih sayang. Dicintai itu sesuatu yang kita butuhkan. Nah ketika cinta manusia mengecewakan, saudara perlu tahu kasih Tuhan itu gak pernah gagal buat kita. Dan kalau saudara tahu Anda banyak dicintai, Anda banyak disayangi. Lebih dari kegagalan saudara, lebih daripada imajinasi saudara. Itu unlock the potential dalam kehidupan saudara. Ini yang membuat potensi yang ada di diri saudara itu bisa maksimal. Seperti kunci tadi. Kunci ini yang unlock the potential of the car. Kunci ini yang membuat mobil ini bisa dinyalakan, pintunya terbuka, start the engine, and then the potential of the car itu bisa dimunculkan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini Tuhan kasih tahu kepada murid-muridnya. Karena Tuhan juga sadar banyak orang kehilangan harga diri. Harga diri. Dan ini Tuhan kepingin kasih tahu kita. Tuhan bahas soal harga diri dulu sama murid-muridnya sebelum murid-muridnya bergerak. Kamu lebih berharga daripada 5 ekor pipit. Kalau burung pipit aja Tuhan perhatikan, apalagi kehidupan. Penting ini saudara. Buat kita yang tua, buat kita yang muda, kita yang berorang tua lengkap, kita yang gak berorang tua lengkap. Anda perlu tahu Anda dikasihi Tuhan. Anda Kristen ataupun Anda gak Kristen, God loves you. Saudara perlu tahu ini. Oke, kalau gitu Esra, kamu ngomong udah 10 menit tentang ini sesuatu yang simple tapi ternyata penting. Apa? Harga diri dicintai Tuhan. Harga diri dicintai Tuhan. Ini penting. Harga diri dicintai Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu saudara, dan ini seringkali orang remehkan. Ini seringkali bisa hilang seperti kunci. Dari semua part dari mobil yang gampang hilang adalah kunci. Sama, harga diri kita seringkali bisa hilang. Bisa hilang, seringkali terlupakan. Tapi hari ini saya berharap ini mengingatkan saudara lagi. Kalau gitu, apa yang dapat kita lakukan kalau sekarang kita tahu harga diri kita adalah dicintai Tuhan. Ada cuman very simple 2 hal kok. Yang pertama adalah gini. Remind yourself that you are loved. Remind yourself, ingatkan dirimu bahwa kamu itu dicintai. Karena apa? Karena kita ini sering lupa, seperti kunci. Kita kelupaan kuncinya. Kita kelupaan nilai diri kita. Oleh karena itu kita perlu diingatkan terus. Bagaimana cara kita remind ourselves? Beberapa hal yang saya dapat berharap menolong bisa saudara. Yang pertama adalah syukuri. Syukuri Tuhan, aku terima kasih. Kalau engkau mencintai aku apa adanya. Aku berterima kasih dengan semua kegagalanku, kasih-Mu lebih besar daripada kehebatan kegagalanku. Syukuri. Yang kedua adalah perkatakan. Oh, aku ini dicintai Tuhan. Nilai diriku, aku dicintai Tuhan. Perkatakan dan ulang-ulang terus. Syukuri, perkatakan, ulang-ulang. 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 Ini akan membuat saudara mengingatkan diri saudara terus. Bahwa nilai diri saudara ada dicintai Tuhan. Lebih daripada kegagalan dan lebih daripada imajinasi saudara. Jangan biarkan ini hilang. Ketika ini hilang, seperti kunci mobil hilang, kendaraan itu gak bisa jalan. Waktu ini hilang, tubuh saudara gak bisa berperforma dengan baik. Kita jadi orang cari perhatian, melakukan tindakan-tindakan crazy. Why? Karena the key is lost. Karena nilai dirinya, harga dirinya hilang. So remind yourself, yang pertama. Yang kedua adalah gini. Tunjukkan kita ini mengenali Tuhan. Tunjukkan kita ini mengenali Tuhan. Tunjukkan. Kalau nilai diri ini ada. Tunjukkan. Kunci itu perlu dibawa. Kalau yang manual, kuncinya perlu dipegang, kuncinya perlu dimasukkan di lubang kunci.
Kalau yang pakai remote, kuncinya perlu dipegang, tombolnya perlu dipencet, menunjukkan. Sebagian lagi, oh sekarang gak perlu gitu kok. Saya tahu, sebagian lagi pakai kartu perlu tinggal di tap. You have to hold the key, tap it, show it, tunjukkan. Yang lainnya lagi, oh gak perlu dipegang. Tapi Anda perlu kantongin, Anda perlu jalan, dekatkan ke kendaraan tersebut. Anda lihat, Anda harus tunjukkan, you have the key. Saudara, sama, Tuhan juga ngajarin kepada kita. Dari Lukas 12 itu lebih lanjut lagi, ayatnya berkata gini, Kukatakan kepadamu, siapapun yang menyatakan di depan umum bahwa ia mengenali aku, maka aku, anak manusia, akan mengenalinya di hadapan Allah dan para malaikat. Tetapi orang-orang yang menyangkal aku di hadapan manusia akan kusangkal di hadapan para malaikat. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata gini, siapapun yang menyatakan di depan umum bahwa ia mengenali aku, maka aku anak manusia akan mengenalinya di hadapan Allah dan para malaikat. Istilahnya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh kepingin murid-muridnya menunjukkan, dan Tuhan kepingin kita menunjukkan. Hei, tunjukkan. Nyatakan di depan umum, di depan masyarakat, di depan bisnis saudara, di depan sekolah saudara, di depan kawan-kawan saudara. Nyatakan bahwa Anda tuh tahu hidupmu itu berharga buat Tuhan. Hidupmu itu diperhatikan oleh Tuhan, hidupmu dicintai oleh Tuhan. Kita bisa menyatakan ini lewat apa? Beberapa hal ya, lewat gaya hidup. Gaya hidup kita, cara kita berinteraksi, cara kita menolak dosa, itu menunjukkan kita mengenali nilai diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengenali kita ini dicintai Tuhan. Lewat gaya hidup. Lewat cerita kita kepada orang lain tentang kasih Tuhan kepada kita. Anda perlu ceritakan kepada orang lain. Karena cerita kehidupan kita itu menginspirasi banyak orang. Yang berikutnya adalah gini, lewat perubahan hidup kita. Tuhan cinta kita apa adanya. Tapi dia nggak mau biarkan kita apa adanya. Dia mau ubahkan kita. Dan kalau saudara tahu, saudara dicintai Tuhan, dan Tuhan mau ubahkan saudara. Tunjukkan kepada dunia bahwa Anda punya Tuhan yang mencintai saudara. Perubahan hidup itu membuat orang bisa lihat ada harga diri dicintai Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka ayat ini berkata akan ada pembelaan dari Tuhan. Yang mengenali aku di depan umum, aku akan mengenalinya di hadapan Allah dan para malaikat. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, ketika saudara tahu Anda dicintai Tuhan, Anda belajar say no kepada dosa, Anda belajar melayani Tuhan. Di situ orang melihat, wow, orang ini punya nilai diri. Nilai dirinya apa? Dicintai oleh Tuhan. Itu harga dirinya dia. Saudara, kalau kita sampai kehilangan harga diri kita, maka potensial yang Tuhan titipkan dalam kehidupan ini gak jalan semuanya. Error, why? Gak ada kuncinya. Bisa gak jalan mobilnya? Bisa. Didorong kan bisa, diangkat kan bisa. Bisa. Tapi berat dan sakit semua. Esra, nyari kuncinya susah. Enggak. Seringkali kita kelupaan. Tapi kuncinya itu seperti tadi saya cerita. Selalu ada sama kita. Di sini. Cuman seringkali kita kelupaan. Malam hari ini saya berdoa. Kalau Anda merasa bisa gelisah, bisa capek, rasanya hidup begini-begini saja, bisa stres, gak perform dengan baik. Mungkin Anda lupa kuncinya. Kuncinya adalah harga diri saudara, Anda dicintai Tuhan. Kalau saudara sadar akan hal ini, saudara bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Badai boleh ada, tapi saudara gak khawatir. Karena Tuhan berjalan bersama dengan saudara, saudara tahu. Tuhan sedang mau ajarin saudara sesuatu, Anda tahu.
Anda tahu kuncinya. Anda tahu nilai dirinya. Jalannya boleh panjang, tapi ada mesin yang keren dalam hidup saudara. Yang dinyalakan berpotensi ngajak saudara jalan dengan asiknya. Oh, tantangan boleh ada. Tapi ada kekerenan yang Tuhan titipkan. Yang kalau dinyalakan, tantangan apapun saudara bisa hadapi dengan asiknya. Karena Tuhan berjalan dalam kehidupan saudara. Gak ada tantangan yang melebihi kekuatan saudara yang Tuhan izinkan terjadi. Dia bukan Tuhan yang jahat, tapi dia Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, biar kami semua tahu, sebelum di bisnis kami, sebelum di keluarga kami, sebelum di sekolah kami, sebelum di pelayanan kami, biar kami semua tahu dari hati kami, nilai diri kami adalah kami berharga di mata Tuhan. Kami dicintai Tuhan, lebih daripada kegagalan kami, lebih daripada imajinasi kami. Dan itu bekal yang cukup buat kami, yang menguatkan kami, untuk kami bisa jadi orang yang menghadapi tantangan apapun, menghadapi berkat apapun dengan tenang. Karena ada kunci yang kami pegang. Berharga kami dicintai oleh Tuhan. Tanamkan ini buat anak-anak-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi, kami tahu ada Tuhan yang mengasihi kami, yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Ingatkan kasih-Mu gak pernah jauh buat kami. Selalu ada buat kami. Buat kami belajar menunjukkan kasih-Mu kepada dunia. Supaya dunia juga boleh tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you everyone.